Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Tangisan selalu mempunyai alasan. Orang bisa menangis karena gembira, orang bisa menangis karena terharu, orang bisa menangis karena prihatin, dan kebanyakan orang menangis karena sedih. Hari ini dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana Yesus berjalan, mendekati, melihat, dan menangis. Apa yang Yesus dekati, apa yang Yesus lihat, apa yang Yesus tangisi? Kota Yerusalem. Pertanyaan penting, apa alasan Yesus menangisi kota Yerusalem? Gembira, terharu, prihatin, atau sedih? Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus menangis tentu sangat pasti ada alasan. Dan alasan-alasan ini hanya ada dalam yang namanya probabilitas tafsiran. Kemungkinan tafsiran-tafsiran. Tetapi kepastian alasan Yesus menangis, rasa yang Yesus alami saat itu tentu Yesus sendiri mengetahuinya. Namun kemungkinan tafsiran ini bisa membantu kita untuk merenungkan satu tangisan dari anak domba. Yang pertama, mengapa Yesus menangis? Karena di dalam kota Yerusalem ada bait Allah. Dan bait Allah merupakan simbol dari kota Yerusalem. Orang berbicara tentang Yerusalem tidak boleh atau tidak mungkin terlepas dari bait Allah. Dan tangisan Yesus ini tentu Yesus sebagai seorang Yahudi, dia tahu kisah pembangunan bait Allah oleh Salomo yang hancur pada tahun 606 sebelum Masehi. Dan ketika Yesus hidup, maka bait Allah yang kedua dibangun dalam pemugaran, renovasi, rekonstruksi sampai pada zaman di mana Herodes Agung membuat beberapa renovasi setelah pencemaran, setelah penistaan terhadap bait Allah yang kedua selesai dibangun. Ketika mereka pulang dari pembuangan di Babel sekitar 515 sebelum Masehi, selesai dibangun, diresmikan, ditabiskan 12 Maret 515. Dan di zaman Yesus bait Allah yang kedua inilah yang Yesus lihat sebelum dia memasuki kota Yerusalem. Pertanyaan berlanjut, apakah hanya karena dia lihat ini kota lalu dia menangis? Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, pelbagai macam tafsiran, pelbagai macam ekseget, pelbagai macam perenungan tentang Yesus menangisi kota Yerusalem, sebenarnya satu nada yang hampir pasti adalah ketika Yesus merenungkan bagaimana perjalanan wafat, sengsara, wafat, kematian, dan kebangkitannya orang-orang Yerusalem yang bersorak Hosana, Hosana, Hosana. Dan pada waktu yang tidak terlalu lama mereka juga berteriak salibkan, salibkan, salibkan.
Dan yang ketiga, pertanyaan masih tetap berlanjut. Apakah kota Yerusalem yang dilihat Yesus dengan ikon Bait Allah, Beit Hamikdas itu lalu menjadi simbol kebanggaan orang-orang Yahudi yang pada suatu waktu segera setelah Injil-Injil telah sedang dan akan ditulis lalu dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Yesus melihat. Dulu Yesus seolah-olah sebagai manusia, dia tidak lihat sebagai insan Yahudi, dia hanya tahu cerita sebagai insan Yahudi. Tapi sebagai anak domba, dia juga tahu tentang penghancuran Bait Allah yang pertama. Sebagai seorang Yahudi, dia telah wafat. Dia tidak melihat tahun 70 Masehi, tetapi sebagai anak domba dia tahu penghancuran Bait Allah yang kedua oleh pasukan Jenderal Titus dari Roma. Dan itulah mengapa Yesus katakan pada ayat 44, dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu, tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Hancur Bait Allah di kota Yerusalem pada tahun 70 dan itu Yesus sudah wafat. Dihancurkan. Maka kita mulai juga merenung bagaimana Yesus mengungkapkan satu perkataan, rombaklah Bait Allah ini, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Keterkaitan dan hubungan-hubungan ini membantu kita untuk melihat, untuk merenungkan sampai pada titik yang terakhir di mana anak domba dikorbankan, sengsara wafatnya, tetapi sampai pada titik yang terakhir perenungan pribadi kita tentang apa Bait Allah itu. Siapa Bait Allah itu saat ini ketika semua dihancurkan? Pulang pembuangan di Babel, orang bikin Bait Allah tandingan di Gunung Gerizim. Kita masih ingat perkataan Tuhan. Karena memang Bait Allah selalu orang, tidak ada satu tempat di mana Allah bersemayam, ada tempat kudus, hanya ada di kota Yerusalem waktu itu. Dan kita masih ingat Yesus bilang ada waktu di mana kalian tidak akan menyembah Allah yang ada di sini. Di kota ini, maksudnya apa? Di Yerusalem. Di gunung sana, maksudnya apa? Bait Allah tandingan orang Samaria di Gunung Gerizim. Tetapi kamu akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, ketika di zaman di mana Yesus menubuatkan, Yesus mengatakan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan zaman ini tentu adalah zaman roh, di mana kita semua sebagai orang-orang yang tertebus oleh darah anak domba, pada akhirnya mengalami damai sejahtera, sebagaimana dikatakan ketika dia mau memasuki kota Yerusalem, wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu.
Semoga kita dari hari ke hari mengenali bait Allah yang sebenarnya tempat kediaman Roh Kudus, gereja yang hidup bukan fisik, tempat Allah bersemayam yang saat ini kita bisa renungkan bersama-sama adalah diri kita sendiri, di mana kita memuji Allah di dalam roh, menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Semoga demikian.